Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia, dan ia bersama aku. Menjadi suam-suam kuku ternyata bukan pilihan yang bijaksana dalam hidup ini. Bahkan kalau kita baca sepenuhnya di pasal 3 secara khusus, pesan kepada jemaat di Laodikia, ini teguran Tuhan Yesus lewat Yohanes, lewat wahyu kepada Yohanes, bahwa suam-suam kuku adalah mendekati kebinasaan. Mari kita lihat Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Apa sih suam-suam kuku? Dikatakan dalam perikop ini bahwa orang yang suka suam kuku, mereka berpikir, karena engkau berkata, kita lihat ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang yang suam-suam kuku, gambaran bahwa dia berpikir dia cukup aman saja dan nyaman. Ukurannya adalah kenyamanan tok dan aman saja. Sehingga avoiding conflict atau menghindari masalah, permisif dengan kejahatan atau menganggap ya itu nggak masalah gitu kan. Atau menjadi serupa seperti bunglon ya, kalau bergabung dengan sana ya jadi begitu. Ini bukan soal kemampuan adaptasi secara psikologi, tetapi ini adalah persoalan tentang iman tidak akan bertumbuh. Karena apa? Orang yang berpikir dirinya selamat bisa menyelamatkan dirinya. Hatinya, hidupnya tidak punya tempat untuk Kristus. Karena dia pikir dirinya yang menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu kepada keadaan yang suam-suam kuku, Tuhan Yesus berpesan kepada Yohanes supaya menuliskan hal ini kepada jemaat di Laodikia, bahwa kalau tidak panas, tidak dingin, dan pasti akan dimuntahkan. Oleh karena itu, kalau kita baca ayat 19, jadi dikatakan, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Seruan pertobatan ini dari Tuhan Yesus langsung. Supaya apa? Jangan pilih ukur indahnya hidup ini adalah kalau engkau aman dan nyaman tok. Tetapi ternyata panggilan pertobatan ini adalah gambarannya ketika Tuhan mengetuk pintu. Mengetuk pintu hidup kita yang tertutup dan tidak membiarkan Tuhan ada di dalam. Ketika Tuhan mengetuk, karena Tuhan tahu bahwa yang penting bagi hidup kita adalah bersama dengan Dia. Tuhan mengetuk, mendengar suaranya dan membukakan pintu. Siapa mendengar suaranya membukakan pintu, mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya, maka Tuhan akan tinggal bersama dia. Bahkan digambarkan dengan makan dan minum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent ini kita diajak untuk bertobat. Ukuran hidup di dalam Kristus, hidup dalam Tuhan, keindahan hidup itu bukan soal cukup ini, cukup itu saja, atau aman saja. Justru gambaran mereka yang berpikir sudah selamat dan bisa menyelamatkan diri sendiri dikatakan sebagai orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Membuka pintu bagi Tuhan berarti bersedia terbuka bagi Tuhan. Dan Kristus sendiri akan masuk
dan tinggal dan makan minum bersama kita. Dan panggilan ini, ketukan ini, seruan pertobatan ini, terlebih di akhir pekan ini adalah dari Kristus sendiri, supaya kita bisa menang sampai akhirnya, menang di dalam Tuhan, dan duduk bersama Kristus. Bukankah itu tujuan Tuhan? Membuka jalan keselamatan. Dia jalan itu sendiri, dia menyelamatkan kita lewat karya yang indah dan besar di kayu salib. Oleh karena itu dalam kehidupan kita dalam masa penantian kedatangan Kristus, Tuhan bukan kelak saja, tapi sekarang pun dia mengetuk hati kita, supaya izinkanlah Tuhan masuk ke dalam hidupmu, supaya Tuhan tata. Ini adalah panggilan pertobatan mempersiapkan diri, supaya kita tetap bersiap sampai akhirnya. Tetap teguh dalam Kristus. Shalom.